Kembali bersama saya Sujanisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Libur Lebaran Hari Raya Idul Fitri, warga Kabupaten Kerinci dan luar Kerinci menghabiskan waktu libur bersama keluarga di kebun stroberi yang berada di kaki Gunung Kerinci. Di sini warga bisa langsung memetik buahnya. Warga Kerinci dan luar Kerinci menghabiskan waktu libur Lebaran di kebun stroberi yang berada di kaki Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci. Selain berwisata, pengunjung juga bisa memetik langsung buah stroberi di lokasi dan bisa dimakan. Setelah puas memetik buah stroberi dengan udara yang sejuk, pengunjung bisa bersuah foto dan mengabadikan momen kebersamaan keluarga dengan latar Gunung Kerinci. Bahkan di lokasi agrowisata sangat menyenangkan bagi anak-anak yang menghabiskan masa libur Lebaran, yang sebentar lagi sudah mulai masuk sekolah. Di tengah udara sejuk pegunungan, anak-anak bersama keluarga tampak antusias memetik stroberi. Mereka berkeliling ke setiap sela tanaman agar memperoleh stroberi matang sempurna. Walaupun letaknya jauh dari jalan umum dan aksesnya terbilang sulit saat musim hujan, namun hal ini tidak menyurutkan semangat para warga untuk mengunjungi kebun stroberi di kaki Gunung Kerinci ini. Kawasan wisata petik stroberi yang baru dibuka ini ramai dikunjungi warga saat libur Lebaran. Mereka datang dari berbagai daerah untuk mengalami langsung memetik stroberi segar dari kebunnya. Sama keluarga, ayah dan ibu. Sanum libur Lebaran ya? Iya. Enak main ke sini? Enak. Kenapa enaknya? Bisa petik stroberi? Iya. Banyak petik stroberi tadi? Banyak. Ada 100. Bersama keluarga besar, kami semua dari Bangko. Kami di sini biasanya pengen wisata stroberi tapi pada habis, jadi kami ke sini dan kami mendapatkan stroberi merah-merah super besar-besar. Kalian semua kalau mau boleh ke sini. Oke? Menikmati view yang bukit-bukit indah ini, bisa menikmati suasana yang dingin, adem, asri, pokoknya luar biasa. Kami Lebaran di Kayoro, kemudian ketemu di rumah orang tua angkat, menyampaikan kalau di daerah Buntu Kayoro ini ada kebun stroberi. Jadi kami langsung menuju ke lokasi. Alhamdulillah apa yang disampaikan tidak mengecewakan buat kami. Ya, stroberinya buahnya terasa manis dan besar-besar. Baru ketemu ini ya. Kita sangka hanya stroberi biasa-biasa saja, seperti yang biasa-biasa ditanam. Ternyata enggak, memang bagus stroberinya. Ayo berkunjung ke sini. Pemilik kebun mengaku omsetnya meningkat drastis saat libur Lebaran kali ini. Setiap harinya ada ratusan pengunjung datang untuk mencoba pengalaman unik bersama keluarga. Dulunya cuma iseng-iseng nanam 1, 2, 3 untuk makanan anak-anak lah. Nah, ternyata setelah kita geluti banyak peminatnya. Dulunya cuma kita petik, kita jual ke tempat pelanggan-pelanggan lah. Nah, dan setelah itu banyak yang nanya, Pak, Mas, buka enggak ini stroberinya? Banyak yang nanya. Akhirnya kita buka. Kalau untuk tiketnya kita gratis. Tapi untuk incip-incip juga gratis. Tapi kalau mau bawa pulang, ya bayar 1 kilo atau setengah kilo. Murah kok di sini, harganya paling 1 kilo 90 lah. Untuk setengah kilo ya 45 lah kan gitu kan. Untuk memasukinya, kebun stroberi ini pengunjung tidak dipungut biaya. Dan selama berada di kebun, pengunjung diperbolehkan memakan langsung buah stroberi secara gratis. Namun, jika pengunjung ingin membawa pulang buah stroberi yang sudah dipetik, harus ditimbang dan dibayar dengan Rp10.000 per 1 ons. Jika Anda sedang mencari destinasi liburan yang segar dan edukatif, wisata petik stroberi di kaki Gunung Kerinci Jambi bisa menjadi pilihan menarik untuk dikunjungi bersama keluarga. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, lokasi wisata baru yang berada di kawasan Pantai Tapak Paderi Kota Bengkulu ramai dipadati masyarakat sejak awal Lebaran hingga akhir pekan ini. Tak hanya sekedar untuk berenang, di lokasi ini wisatawan juga dapat menikmati wahana air seperti banana boat hingga jet ski. Libur Lebaran dan akhir pekan masih dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga sebelum kembali bekerja setelahnya. Salah satunya dengan menikmati wisata air yang menjadi primadona baru masyarakat di kawasan Pantai Tapak Paderi, Kota Bengkulu.
Selain bisa untuk aktivitas berenang, di lokasi ini pengunjung juga disuguhkan dengan wahana air seperti jet ski hingga banana boat. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa bersantai sambil menikmati pantai dengan duduk di tempat yang sudah disediakan oleh pengelola. Di Palembang itu nggak ada pantai, Mbak, jadi hiburannya mall. Kalau di Palembang, makanya kita pilih Bengkulu, ambil pantainya. Biasa kita ke Lampung, sekarang kita mau destinasi ke Bengkulu, mau lihat-lihat juga Bengkulu kan. Karena pantainya gitu ya, Bang? Pantainya, karena banyak juga yang rekomen di sini, Mbak, tempatnya, Mbak. Oke. Selama periode Lebaran ini, terjadi lonjakan hingga 300% dibanding hari biasanya. Jika hari biasa pengunjung hanya berkisar 300 orang, namun di momen Lebaran ini sehari bisa menampung hingga 1.000 pengunjung. Memang asli, pengunjung kita hampir di 1.000 pengunjung. Ini baru di jam 12 siang kita udah nembus di 800 pengunjung. Untuk di tiket masuk, nggak usah takut, kita udah nge-free beberapa item seperti free parkir, free SD, free bilas, dan free bermain untuk anak-anak yang di area depan hotel. Kebetulan banget tujuan kita warga Bengkulu di sini terutama di wahana kayak jet ski, banana boat, karena cuma ada 2 yang di Bengkulu. Kalau untuk jet ski cuma kita di satu-satunya Bengkulu, kita punya MD Land Bengkulu. Tapi kalau untuk banana kita ada 2 di Penajaka juga ada, tapi kita lebih nonton ke MD Land sih. Tiket masuk ke lokasi wisata ini pun terjangkau hanya Rp20.000 per orang, sudah termasuk biaya parkir dan free minuman. Sementara jika pengunjung ingin menikmati permainan jet ski dan banana boat, akan dikenakan biaya tambahan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Masjid Laksamana Cheng Ho yang berada di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, memiliki ciri khas arsitektur Tionghoa dan menggabungkan 3 budaya menjadi pusat wisata religi warga Jambi dan luar Jambi untuk beribadah sambil bersuah foto di luar bangunan dan di dalam masjid. Masjid Laksamana Muhammad Cheng Ho yang lebih dikenal dengan Masjid Cheng Ho merupakan salah satu masjid yang menjadi ikon dan kebanggaan warga Kota Jambi. Berada di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Saat ini Masjid Cheng Ho Jambi menjadi pusat wisata religi. Banyak warga Kota Jambi maupun luar Kota Jambi datang ke sini, baik untuk beribadah maupun untuk wisata. Pengunjung yang datang ke sini lantaran tertarik dengan bentuk dan desainnya yang cukup bagus. Khas keunikan masjid ini identik dengan kubah. Bangunan masjid ini dengan konsep arsitektur yang kental dengan kebudayaan Tionghoa, ornamen khas berwarna merah. Masjid ini dibangun dengan menggabungkan 3 konsep budaya, yaitu Tionghoa, Islam, dan kebudayaan lokal. Masjid Cheng Ho ini pertama kali diresmikan pada 12 Februari 2021 oleh pemerintah daerah dan pengurus Persatuan Islam Tionghoa atau PT. Masjid Laksamana Cheng Ho ini mampu menampung 500 orang jemaah. Ya, jadi kalau warna merah di masjid ini itu ada maknanya gitu. Kalau di budaya Chinese warna merah itu artinya keberuntungan. Seperti kalau misalnya Imlek ya, anak-anak tuh sering diberi amplop merah itu angpau itu artinya keberuntungan gitu. Semoga keberuntungannya baik gitu. Nah, lantas kalau memang bangunan ini bentuknya seperti ini, itu balik-balik ke budaya kami lagi. Karena kebetulan inisiatornya itu berangkat dari budaya Tionghoa dan agamanya Konghucu. Nah, kalau agama Konghucu kan tentunya tempat ibadahnya itu berbentuk kelenteng. Nah, ini bagian lagi dari interpretasi daripada arsitek Tionghoa yang Konghucu gitu. Masjid Laksamana Cheng Ho ini diharapkan dapat menjadi tempat beribadah dan tempat belajar bagi masyarakat sekitar. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Momen libur Hari Raya Idul Fitri, ribuan warga Jambi padati Candi Muaro Jambi, salah satu lokasi wisata favorit warga lokal dan luar provinsi Jambi. Wisatawan begitu menikmati liburan di kawasan percandian terluas di Asia Tenggara itu. Libur Hari Raya Idul Fitri, ribuan warga Jambi berwisata ke Candi Muaro Jambi yang berada di Kabupaten Muaro Jambi. Salah satu objek wisata paling favorit yang ada di Jambi, lantaran lokasinya dekat dan suasana di sana juga dingin, ditambah suasana kompleks percandian yang begitu indah. Selain warga lokal, objek wisata Candi Muaro Jambi juga ramai dikunjungi wisatawan dari luar Jambi. Menurut warga, lokasinya yang luas, hijau dan asri, membuat kawasan Candi Muaro Jambi menjadi pilihan utama warga. Sebagian dari pengunjung terlihat berburu bersuah foto bersama keluarga sebagai penanda mereka pernah berkunjung ke Candi Muaro Jambi.
Salah seorang wisatawan asal Kabupaten Sarawangun, Putri, mengatakan ia begitu sangat menikmati libur lebaran di kawasan Candi Muaro Jambi. Namun demikian, ia berharap ke depan pihak pengelola agar dapat menambah tempat pembuangan sampah serta menata kembali lokasi wisata kuliner di kawasan Candi Muaro Jambi. Overall bagus ya, soalnya aku juga pertama kali ke sini, tapi bagus banget. Kalau yang pertama kali mungkin ini ya, tempat sampah. Menurut saya itu masih kurang. Terus juga masih banyak yang buat sampah sembarangan. Semoga kedepannya lebih baik lagi, terus lebih banyak tempat sampahnya, yang lebih rapi aja tempat yang jualan di dalam itu. Di momen libur Hari Raya Idul Fitri, kawasan wisata Candi Muaro Jambi selalu ramai diserbu oleh ribuan pengunjung. Kawasan Candi Muaro Jambi menjadi salah satu lokasi primadona bagi wisatawan. Selain pemandangan indah, bangunan candi yang masih asri dan penuh sejarah, lokasi wisata satu ini juga luas dan sangat cocok untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga tercinta. Guna memberi rasa aman bagi pengunjung, Polres Muaro Jambi melakukan patroli di lokasi objek wisata. TNI terus meningkatkan pengamanan selama libur lebaran di kawasan wisata Candi Muaro Jambi. Ini kami terdiri dari gabungan unsur, baik dari Polri, TNI, dan Dinas Kesehatan melaksanakan tugas untuk pengamanan, fokusnya di titik keramaian di Candi Muaro Jambi. Kami selalu menghimbau kepada para pengunjung yang datang ke Candi Muaro Jambi agar senantiasa memarkirkan kendaraannya di kantong-kantong parkir yang telah kita siapkan. Terus jangan lupa menambahkan kunci tambahan dan tidak meninggalkan barang-barang berharga di kendaraannya. Selama libur lebaran, setiap harinya ada lebih dari 1.000 wisatawan yang mengunjungi kawasan candi terbesar di Asia Tenggara itu. Diprediksi pengunjung Candi Muaro Jambi akan terus meningkat hingga akhir pekan ini. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Saudara, plastik selama ini menjadi sampah yang susah diurai, namun di tangan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Jambi, plastik diolah menjadi bunga yang memiliki karya seni dan menjadi nilai ekonomis. Sampah plastik selama ini dibuang begitu saja dan susah diurai. Namun di tangan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Jambi, sampah diolah menjadi bunga yang memiliki nilai seni yang tinggi. Selain itu, bunga dari sampah plastik juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk warga binaan itu sendiri. Ide awal pembuatan bunga dari plastik ini yaitu berawal dari lomba yang diselenggarakan oleh Kemenkumham Jambi. Warga binaan perempuan kelas 2B Jambi membuat kreasi, mencari ide dan referensi dari media sosial. Dapatlah ide yaitu kantong kresek limbah sulit diurai, dimodifikasi dan dibentuk, terciptalah bunga plastik. Pembuatan ini dilakukan secara otodidak dan melihat YouTube. Sampai saat ini sudah ada beberapa jenis bunga plastik yang dibuat, yaitu jenis meranti, jenis bunga meja, dan beberapa jenis bunga lainnya. Untuk harga bunga dijual bervariasi, mulai dari harga Rp40.000 sampai Rp300.000, tergantung model dan jenisnya. Sebagai pembina kepada warga binaan, pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Jambi memberikan keterampilan untuk bekal setelah keluar dari lapas perempuan kelas 2B Jambi ini, sehingga mereka bisa membuka usaha sendiri dan bisa diterima oleh warga dan keluarganya. Itu awalnya kita kan ada lomba di kantor wilayah yang membuat kreasi bunga dari plastik. Jadi kita cari ide, kita cari referensi dari YouTube dan juga dari media sosial. Jadi dapatlah ide yaitu membuat bunga hiasan dari kantong kresek. Jadi kantong kresek itu, limbah kantong kresek itu kan adalah limbah yang sulit untuk diurai. Jadi dari hasil limbah-limbah kantong kresek itu kita modifikasi, kita bentuk, jadi sehingga terciptalah produk-produk bunga-bunga plastik dari kantong kresek yang bermacam-macam model dan juga warna. Warga binaan lapas perempuan ini merasa senang dengan keterampilan yang diberikan, bisa bekerja walaupun di dalam lapas. Selain ilmu dan keterampilan yang didapat selama di dalam lapas, warga binaan juga mendapat penghasilan dari karya yang dibuat. Awalnya dari ibu petugasnya itu mau lomba, terus kami sama-sama belajar, terus otodidak dan sampai sekarang berlanjut. Harapannya dengan saya sudah belajar seperti ini, mudah-mudahan bisa produktif di luar dan buka usaha.
Nuraita berharap dengan keterampilan yang didapat bisa membuka usaha sendiri di rumah, tidak perlu lagi mencari pekerjaan di luar. Jumadi, Kompas TV Jambi. Jembatan Gentala Arasi salah satu objek wisata kebanggaan warga Jambi, di mana jembatan berbentuk es dan berkelok. Ditambah keindahan menara jam gadang yang ada di ujung jembatan, sambil menikmati suasana kota Jambi dari atas Sungai Batanghari. Provinsi Jambi sangat kaya dengan objek wisata, salah satunya objek wisata Jembatan Gentala Arasi yang ada di Kecamatan Pelayangan dan kawasan Tanggau-Rajo, Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Jembatan ini menghubungkan dua kecamatan. Jembatan pedestrian Gentala Arasi ini dengan panjang 530 meter, lebar 4,5 meter di atas Sungai Batanghari. Bentang jembatan ini berbentuk huruf S, merupakan simbol syukur kepada Sang Pencipta atas capaian pembangunan yang telah diraih. Jembatan pedestrian Gentala Arasi ini hanya digunakan untuk pejalan kaki di atas jembatan menuju Menara Gentala Arasi dengan ketinggian 20 hingga 30 meter dari permukaan air Sungai Batanghari. Jembatan ini bebas dari kendaraan roda 2. Nama jembatan Gentala Arasi berasal dari gabungan dua kata, yaitu genta dengan arti alat bunyi yang terbuat dari logam, sedangkan tala alat penyelaras. Akronim dua kata ini sebagai bunyi pemandu yang selaras, sedangkan Arasi adalah tempat tertinggi. Maka, Gentala Arasi dimaknai bunyi paduan menyelaraskan ketentuan waktu umat Islam mendirikan sholat 5 waktu. Selain itu, Gentala Arasi juga dapat diartikan genah tanah kelahiran Abdurrahman Sayuti, Gubernur Jambi periode 1089 hingga 1989 yang dilahirkan di kota seberang Jambi. Bahkan di ujung jembatan ada menara jam gadang yang memiliki keunikan dan seni yang tinggi. Di sekeliling menara ada relief sejarah penyebaran Islam di bumi sepucuk Jambi, 9 lurah. Menara jam gadang berfungsi sebagai penanda waktu ibadah dan hari-hari besar lainnya, seperti waktu berbuka puasa dan waktu sholat 5 waktu. Menara jam gadang ini dibangun pada tahun 2011 sampai 2014 dengan ketinggian menara 80 meter yang diresmikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Selain menikmati jembatan Gentala Arasi dan menara jam gadang, pengunjung bisa menikmati suasana Sungai Batanghari yang dilintasi perahu ilir mudik menuju kota seberang Jambi. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati suasana kota Jambi sambil mencari makanan khas Jambi yang ada di bawah jembatan. Jembatan Gentala Arasi ini ramai dikunjungi warga setiap akhir pekan. Bahkan menjelang malam, warga mulai ramai datang sambil menikmati sunset matahari terbenam dari pinggir Sungai Batanghari. Sebelum jembatan ini, itu agak susah menunggu, naik ketek, antri pula. Dan jalan mau ke pasar di pelabuhan, jalannya agak licin, becek gitu. Dengan jembatan ini gimana? Dengan jembatan ini keadaan masyarakat agak aman, lancar. Dengan adanya jembatan Gentala Arasi ini, warga kota seberang Jambi merasa bersyukur dan senang, di mana biaya pengeluaran mereka berkurang. Selama ini warga menyeberang menggunakan perahu. Kebantu ada jembatan ini, bisa berjalan untuk ke pasar tanpa melalui ketek ataupun motor. Ya, bisa untuk foto-foto, bisa untuk pokoknya untuk menghibur anak juga bisa jalan-jalan sama seharian sore. Bahkan dengan adanya jembatan ini, warga sekitar jembatan dan menara jam gadang bisa berjualan aneka makanan khas Jambi dan oleh-oleh Jambi. Jumadi, Kompas TV Jambi. Saudara, liputan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Kompas Jambi kali ini. Saya Suci Nisa mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.